Dalam 1 tahun terakhir ini kami sudah memakai fasilitas endovaskuler. Artinya dulu pada saat menyempit, kita hanya bisa dengan surgery. Surgery itu artinya ya sudah kita matikan aja. Jadi kasihan pasiennya. Di antaranya kasus yang diangkat hari ini adalah komplikasi daripada hemodialisa yang dibikin oleh kita. Walaupun ada yang lain, yaitu penyempitan karena penyempitan arteri misalnya pada PAD. Jadi penyempitan itu ada di pembuluh darah vena, ada bisa juga di pembuluh darah arteri. Kalau bicara masalah penyempitan pada akses hemodialisa, artinya penyempitan itu ada di pembuluh darah vena. Penyempitannya di vena sentral. Di vena sentral itu ya diletaknya di vena subclavian di sini ya. Itu penyempitan yang disebabkan oleh hiperplasi endotel karena afesannya sudah sangat lama, atau penyempitan karena di tempat yang sama dulu pernah dipasang kateter double lumen sehingga luka lah di situ sehingga terjadi penyempitan. Kita masuk kepada penanganan. Jadi memang penanganan penyempitan itu memang tetap ada dua, yaitu surgery dan non surgery. Surgery itu pakai pisau, gitu kan. Yang kedua adalah pakai by catheter. By catheter itu yang kita sebut sebagai tindakan endovaskuler. Endovaskuler itu seperti kita kateterisasi jantung begitu, tapi di pembuluh darah. Jadi yang nomor 2 inilah yang sedang kita kembangkan dan sudah kita kerjakan di sentra grup ini. Pada bilangan sudah 1 tahun nih dikerjakan sebetulnya. Gitu. Jadi ini yang pilihan terapi yang nomor 2 ini yang paling pas. Jadi kita memakai wire, kemudian kita balon. Gitu, penyempitan itu kita balon. Ada beberapa tempat yang perlu kita balon sesuai dengan mapping angiografinya, yang kita sebut sebagai angioplastik. Lagi penyempitan itu biasanya gejala yang tampak itu adalah bengkak. Bengkak ya? Bengkak satu, kedua flow-nya atau kibinya nggak mencukupi. Yang tadinya mencukupi, terus ada sebuah titik nggak mencukupi lagi, itu pasti harus dirujuk ke sini. Itu gejala itu ya. Atau yang ketiga ini afesan yang sudah lebih dari 2 bulan tapi tetap kecil dan nggak bisa dipakai. Jadi ini gangguan maturitas. Jadi kalau misalnya didapati ada suaranya, didengerin sama stetoskop, tapi setelah dipakai kok kibinya nggak mencukupi, nah itu yang bisa dirujuk ke kami. Gitu. Bila sudah ada bengkak, baik bengkak yang barusan setelah dilakukan afesan, biasanya kita kasih toleransi 1-2 bulan. Kalau bengkaknya masih ada di bulan kedua dan ketiga, baru kita angiografi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya setelah 2 tahun 3 tahun yang membesar di lengan gitu, itu kita bisa cek apakah ada penyempitan atau tidak. Atau yang ketiga ini adalah karena misalnya akibat salah tusuk menyempit nggak bisa dipakai lagi, atau yang dulu bisa dipakai kemudian kibinya sudah nggak mencukupi, nah itu bisa dirujuk ke saya gitu. Dalam 1 tahun terakhir ini kami sudah memakai fasilitas endovaskuler. Artinya dulu pada saat menyempit, kita hanya bisa dengan surgery. Surgery itu artinya ya sudah kita matikan aja. Jadi kasihan pasiennya. Jadi kita punya konsep bahwa akses vaskuler ini untuk hemodialisa kan untuk long life. Artinya orang HD itu tidak untuk 1, 2, 3 tahun, bisa 10 tahun, bila perlu 20 tahun. Artinya kita harus menghemat sekali. Tangan kiri, atas bawah, tangan kanan, atas bawah, cuma 4 space saja. Jadi kalau misalnya orang itu dikasih takdir 20 tahun, maka kita harus berhemat dengan space-space itu. Tidak harus misalnya space 1 dipakai, kita terlalu boros terhadap space. Jadi sini dipakai, rusak, kita matikan. Ini dipakai, afesan rusak sedikit, kita matikan. Kasihan pasien. Jadi kalau bisa ada masalah kita endovaskuler, saya tidak perlu kita matikan, tetapi kita bikin dia bagus kembali. Nah, jadi pola pikir surgery versus endovaskuler itu terletak di titik itu. Terletak di titik bahwa kita punya kaidah dan filosofi orang yang cuci darah itu kebutuhan akan akses itu adalah seumur hidup dia, artinya seumur hidup dalam tanda petik. Artinya jangan 2-3 tahun tapi bisa bila mungkin 10-20 tahun, sehingga kita harus berhemat. Yang ada masalah di satu titik jangan cepat dimatikan, kita bikin baru, bukan. Tapi kita perbaiki supaya masih ada space-space yang lain untuk 10-20 tahun kehidupan orang yang cuci darah itu.